Bayangkan sebuah rumah makan di pinggir kota Palembang yang tak pernah sepi. Bahkan saat kota lain dilanda hujan deras, mati listrik, atau larangan berkerumun, rumah makan ini tetap ramai. Anehnya, pengunjung yang datang tak selalu kembali. Beberapa hilang tanpa jejak. Dan dari dapurnya, selalu tercium aroma pindang yang begitu menggoda. Tapi ada yang salah. Sangat salah. Jika kau berani, dengarkan kisah ini sampai akhir. Karena yang satu ini, bukan sekadar soal masakan. Halo Sobat Horor, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan rezekinya dilancarkan. Amin. Jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Dan selalu dukung channel ini dengan cara klik subscribe, dan komen agar saya rajin memberikan konten horor yang terbaik. Saya doakan yang klik subscribe rezekinya dilancarkan, bisnisnya laris, urusannya dimudahkan. Amin. Malam itu, hujan rintik-rintik membasahi aspal jalan Demang lebar daun. Damar, seorang food vlogger lokal, sedang mencari tempat makan untuk konten malam Jumatnya. Ia membaca ulang komentar misterius dari salah satu followersnya. Bang, coba review rumah makan pindang Makiati. Tapi hati-hati, jangan datang pas malam Jumat. Jangan rekam dapurnya. Komentar itu membuatnya penasaran. Mana ada tempat makan viral tapi haram direkam dapurnya? Damar pun mengarahkan motornya ke arah rumah makan tersebut. Dari luar, tempatnya tampak biasa saja. Pelang kayu tua bertuliskan, Pindang Makiati, sejak 1983, tergantung dengan lampu temaram. Tapi yang aneh, jam sudah pukul 11 malam, dan tempat itu masih penuh. Pengunjung tertawa pelan, wajah-wajah mereka tampak pucat, tapi matanya kosong. Damar menyalakan kameranya. Baru saja akan merekam dari depan pagar, tiba-tiba seorang ibu tua berbaju kebaya lusuh mendekat. Wajahnya penuh keriput, matanya cekung, dan senyumnya tidak sampai ke mata. Ia berbisik, "Nak, pulanglah. Pindang di sini bukan untuk manusia biasa." Damar terdiam. "Maaf, Bu. Saya cuma mau review makanan. Mereka yang datang harus bayar. Bukan dengan uang." Seketika angin dingin menyapu tubuhnya. Damar menoleh ke dalam rumah makan, dan untuk sesaat, ia melihat ada sosok hitam tinggi besar berdiri di pojok dapur, diam, tapi matanya menatap lurus ke arah kamera. Damar spontan mematikan kameranya. Tapi saat ia hendak pergi, suara lirih terdengar dari balik pintu rumah makan yang setengah terbuka. "Masuklah, Damar. Kami sudah menunggumu." Bagaimana bisa mereka tahu namanya? Langkah kaki Damar terhenti di ambang pintu rumah makan itu. Kalimat tadi masih bergema di kepalanya. "Masuklah, Damar. Kami sudah menunggumu." Tapi siapa yang bicara? Tak ada satupun yang terlihat bicara. Para pengunjung tetap duduk diam, makan dengan tenang, tapi terlalu tenang. Tidak ada suara sendok garpu, tidak ada suara kunyahan. Seolah semua sedang berpura-pura menjadi manusia. Dengan tangan gemetar, Damar masuk. Udara di dalam lebih dingin dari luar, seperti AC yang terlalu dingin, tapi tidak ada AC. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Semua mata menatapnya. Tidak menoleh pelan, tapi serentak, tanpa kedipan. Seorang pelayan, pria muda berambut panjang dan kulit pucat, menghampiri Damar. "Sendirian?" "Iya," jawab Damar ragu. Pria itu tidak menjawab, hanya mengangguk dan memberi isyarat duduk di pojok, dekat dapur. Di atas meja sudah terhidang sepiring pindang patin, nasi hangat, dan sambal. Padahal Damar belum pesan apa-apa. Ia duduk perlahan. Aroma kuah pindangnya menggoda. Harum, pedas, segar, tapi ada sesuatu yang lain. Ada aroma amis, bukan dari ikan, tapi seperti darah. Damar menelan ludah. Lalu terdengar suara. Bukan dari orang, tapi seperti bisikan di kepalanya. "Makanlah sebelum kau dimakan." Damar kaget dan menoleh ke sekeliling. Tidak ada yang bicara. Semua tetap makan, dengan kepala sedikit tertunduk. Ia mencoba menenangkan diri, menyalakan kamera HP-nya diam-diam, lalu mulai mengambil gambar piring pindang di depannya. Baru 5 detik merekam, tiba-tiba HP-nya panas. Sangat panas. Ia menjatuhkannya ke lantai. Layarnya retak, lalu dari arah dapur terdengar bunyi sendok jatuh, diiringi suara erangan rendah, seperti binatang yang terluka. Damar bangkit, niat kabur. Tapi langkahnya terhenti karena, dari dapur itu, seseorang, atau sesuatu, mulai berjalan keluar. Sosoknya tinggi, lebih dari 2 meter. Tubuhnya dibalut kain putih berlumuran darah. Wajahnya dibungkus kain seperti kepala ikan direbus, menguap. Tapi yang paling mengerikan, ia membawa talenan besar di tangan kirinya.
dan pisau pemotong daging yang menghitam di tangan kanan. Dan dari balik kain penutup wajahnya, terdengar suara dalam yang serak. Sudah saatnya, bahan segar untuk esok hari. Damar menjerit, tapi suaranya tak keluar. Damar mundur perlahan, napasnya memburu, tubuhnya dingin seperti mayat. Sosok tinggi besar itu melangkah mendekat, perlahan, menyeret pisau berkaratnya di lantai keramik. Suaranya menggerus telinga, seolah daging dipotong tanpa belas kasihan. Namun sebelum sosok itu menyentuh Damar, terdengar suara nyaring. Cukup! Seketika, sosok mengerikan itu berhenti. Pisau di tangannya gemetar, lalu perlahan turun. Dari dalam dapur muncul seorang perempuan tua berambut digelung, memakai kebaya merah gelap dan kain songket. Wajahnya penuh keriput, namun auranya mengerikan. Matanya tajam, tatapannya menusuk. Damar, ya, katanya sambil tersenyum. Akhirnya kamu datang juga. Itulah Makiati. Ma, apa-apaan ini? Damar berusaha bersuara, tapi tenggorokannya kering. Makiati menghampirinya. Jemarinya dingin saat menyentuh dagu Damar dan menegakkannya agar menatap langsung ke matanya. Kamu penasaran, kan? Sama rahasia rumah makan ini. Damar hanya mengangguk pelan. Makiati berbalik dan memanggil. Bawa dia ke dalam. Dua pelayan, yang kini tampak lebih seperti mayat hidup, menggiring Damar melewati pintu dapur. Ia diseret, kakinya menyeret lantai, melewati panci-panci besar, daging tergantung di gantungan, dan aroma busuk yang disamarkan dengan bau rempah. Lalu mereka sampai di sebuah ruangan tersembunyi di belakang dapur, dipisahkan oleh tirai kain batik yang basah oleh darah. Di dalamnya ada altar tua, dengan sesajen berupa kepala ayam, dupa, dan, yang membuat Damar hampir muntah, tumpukan tulang manusia kecil di pojok ruangan. Makiati menyalakan lilin. Api berkedip-kedip seperti takut menyala. Rumah makan ini tak pernah sepi, nak, katanya sambil berlutut di depan altar, karena aku memberi mereka yang lapar sesuatu yang tak bisa didapat di tempat lain. Damar tak mengerti. Apa maksudnya? Makiati tersenyum lebar, tapi giginya tidak lengkap. Beberapa taringnya terlalu panjang, terlalu tajam. Setiap malam Jumat, kami beri persembahan. Daging pilihan. Biasanya, pendatang, vlogger, orang penasaran. Seperti kamu. Damar mematung. Peluh dingin membasahi punggungnya. Ia mencoba kabur, tapi di belakangnya sudah berdiri si sosok tinggi besar tadi. Pisau berkaratnya kini mengarah ke lehernya. Makiati melanjutkan. Tapi kamu spesial. Kamu terpilih. Kamu bisa jadi lebih dari sekadar korban. Kamu bisa bergabung. Damar menatapnya, tercengang. Apa maksudnya? Makiati menoleh padanya, dan dengan suara rendah, hampir seperti mantera, ia berkata, jika kau bersedia memotong hanya satu, manusia, rumah makan ini akan menjamumu selamanya. Dan dari dalam kegelapan, satu sosok baru dilempar ke ruangan. Mulutnya dibungkam, tangannya terikat. Seorang gadis, masih hidup, dan Damar mengenalnya. Itu Dina, sahabat kecilnya yang lama hilang sejak SMP. Matanya penuh air mata, dan tubuhnya gemetar melihat Damar. Pilih, Damar, kata Makiati. Dia, atau kamu? Damar terduduk lemas, pisau besar diletakkan tepat di depan kakinya. Di seberangnya, Dina, terikat, tubuhnya gemetar, dan matanya menatap Damar dengan campuran ketakutan dan harapan. Ia mencoba bersuara, tapi mulutnya dibungkam dengan kain kotor. Makiati berdiri di antara mereka, tangannya terangkat, seolah memimpin sebuah ritual yang tak kasat mata. Pelayan-pelayan pucat berdiri mengelilingi ruangan, seperti menanti perintah. Sosok tinggi besar di pojok ruangan hanya bergeming, tapi matanya tajam seperti menembus jiwa. Kau hanya perlu satu tusukan, bisik Makiati. Lalu semua ini akan selesai. Kau akan jadi bagian dari keluarga kami. Damar memejamkan mata. Ingatan masa kecil membanjir. Ia dan Dina pernah bermain di belakang rumah sakit tua yang kini jadi puing. Mereka pernah melihat sesuatu yang tidak boleh mereka lihat. Seorang perempuan tua sedang mengubur benda aneh, kepala kambing, botol darah, dan foto anak kecil, foto dirinya. Damar ingat malam itu, Makiati datang ke rumahnya. Beberapa hari kemudian, ayahnya meninggal mendadak karena kecelakaan misterius. Kini ia sadar, semua ini bukan baru dimulai. Ia sudah terikat sejak kecil. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pisau. Dina menjerit di balik ikatan, air matanya jatuh deras. Ia menggoyangkan kepala, memohon. Matanya menatap Damar, memanggil masa lalu yang terlupakan. Kita dulu janji, gak akan ninggalin satu sama lain, bisik Damar lirih. Makiati mendekat,
menunduk ke arah Damar. Tapi kamu tahu kan, dalam hidup ini, janji bukan yang mengenyangkan. Daging, itu yang menghidupkan. Seketika Damar berdiri. Pisau di tangannya terangkat. Semua pelayan mendekat, napas mereka berat, menunggu darah mengalir. Tapi, pisau itu bukan diarahkan ke Dina, melainkan ke arah Makiati. Seketika ruangan menjadi kacau. Angin bertiup kencang dari arah dapur, api lilin padam, dan jeritan menggema seperti dari perut bumi. Damar berlari, menarik Dina, dan memotong ikatannya. Mereka berlari menyusuri lorong dapur, melewati daging yang tergantung, mayat yang diawetkan, dan sesajen membusuk. Di belakang mereka, terdengar suara-suara aneh, suara tawa, tangisan, dan jeritan bercampur menjadi satu. Saat hampir keluar dari dapur, mereka dihadang oleh sosok tinggi besar itu. Wajahnya kini terbuka. Dan, Damar kaget bukan main. Wajah itu, wajah ayahnya yang sudah meninggal. Wajah penuh luka bakar, matanya kosong, tapi mengenali Damar. "Nak, kenapa kamu balik?" Damar terdiam. Dina menariknya, tapi Damar membeku. Sosok itu melangkah, pisau masih di tangan, tapi tak menyerang. Ia hanya menyentuh bahu Damar perlahan, dan berbisik, "Lari, sebelum kau juga jadi kami." Lalu sosok itu menyerang ke arah para pelayan yang mengejar dari belakang, memberi Damar dan Dina waktu untuk melarikan diri keluar pintu belakang rumah makan itu. Mereka keluar ke tengah hujan malam Palembang. Nafas tersengal, tubuh gemetar, tapi mereka hidup. Untuk saat ini, di belakang mereka, rumah makan Pindang Makiati tetap berdiri. Tak ada suara, tak ada cahaya, seolah tidak pernah ada apa-apa. Tapi dari jendela dapurnya, sesosok perempuan tua berdiri menatap mereka. Tersenyum, dan berbisik, "Kalian pikir sudah selesai? Sudah 3 hari sejak Damar dan Dina kabur dari rumah makan itu. Damar bersembunyi di kos temannya, tak berani pulang. Sementara Dina dibawa ke rumah aman milik saudaranya, di luar kota. Tapi meskipun mereka telah menjauh secara fisik, bayangan rumah makan itu tetap membuntuti mereka. Setiap malam, Damar bermimpi hal yang sama. Ia berada di dalam dapur rumah makan, berdiri di depan panci raksasa yang menggelegak. Saat ia membuka tutupnya, yang mengapung bukan ikan, melainkan kepala manusia. Semua kepala itu menatapnya. Salah satunya adalah dirinya sendiri. Setiap kali terbangun, Damar menemukan satu hal aneh, tubuhnya basah kuyup, meski kamar tidak panas. Dan di lantai, selalu ada bekas jejak kaki basah, dari arah jendela menuju tempat tidurnya. Sementara itu, Dina menghubunginya lewat telepon dengan suara gemetar. "Dam, aku dengar suara dia, Makiati. Dia berbisik di telingaku, padahal gak ada siapa-siapa di rumah ini. Apa katanya? Dia bilang, kalau satu pergi, satu harus kembali." Damar makin yakin, kutukan rumah makan itu tak berhenti saat mereka kabur. Ada perjanjian gelap yang telah mereka langgar. Dan entah bagaimana, nyawa mereka terikat padanya. Ia mulai menelusuri jejak masa lalu. Ia kembali ke rumah neneknya yang dulu ditinggalkannya setelah ayahnya meninggal. Di sana ia menemukan tumpukan buku tua dan catatan ayahnya yang ternyata seorang jurnalis. Dalam salah satu catatan, Damar membaca sesuatu yang membuat darahnya dingin. 1989, rumah makan di pinggiran Demang. Selalu ramai. Beberapa pengunjung tak pernah kembali. Warga takut bicara. Semua menutup mulut. Ada yang bilang, Makiati bukan manusia. Dia, penunggu sejak masa penjajahan. Ia tak menua. Ia tak mati. Ia hanya lapar. Tiba-tiba, pintu lemari tua di belakangnya berderit terbuka sendiri. Di dalamnya tergantung pakaian ayahnya, dan di salah satu saku, Damar menemukan sesuatu yang dibungkus kain hitam, jimat. Benda itu berupa potongan kayu kecil dengan ukiran simbol kuno dan bercak darah kering. Di baliknya tertulis, "Untuk mengikat yang tak mati." Saat Damar menggenggam jimat itu, udara di sekelilingnya berubah dingin. Dan dari cermin tua di ruangan itu, bayangan Makiati muncul, berdiri di belakangnya. "Kau pikir jimat itu bisa melindungimu, Damar?" katanya, suara parau dari balik cermin. "Jiwa ayahmu belum lunas. Dan sekarang waktumu." Cermin itu retak, lalu pecah dengan ledakan kecil. Damar terjatuh, berdarah. Tapi saat ia melihat pecahan kaca, ia melihat satu hal yang membuat tubuhnya lumpuh ketakutan. Bayangannya tidak ada. Malam itu, Palembang diselimuti hujan deras. Petir menyambar nyaris tanpa jeda, seolah langit pun menolak diam. Damar duduk di pojok rumah tua milik neneknya. Jemarinya masih gemetar, memegangi jimat kayu berdarah. Pecahan cermin berserakan, dan darah dari pelipisnya mengalir lambat.
Tapi matanya kosong, menatap ke arah cermin yang baru saja memecahkan kenyataan hidupnya. Bayangannya hilang. Itu bukan hal biasa. Itu pertanda. Damar bukan lagi sepenuhnya manusia. Di tengah kekalutan, ia membuka kembali catatan tua ayahnya. Ia menyisir halaman-halaman penuh coretan tangan, foto-foto gelap, dan simbol-simbol aneh. Lalu, ia menemukan satu halaman yang dibungkus plastik. Pesugihan darah, perjanjian leluhur. Makiati bukan pendatang. Ia adalah penjaga gerbang, penuntut tumbal. Setiap generasi keluarga kami, satu orang akan dipilih menjadi penerus. Jika menolak, kutukan turun. Dan kematian tidak akan cukup. Damar menjerit, membanting buku itu. Kenapa aku? Tiba-tiba, lampu padam. Rumah tua itu tenggelam dalam kegelapan. Hanya suara hujan dan angin yang mengaum. Tapi di tengah sunyi, terdengar ketukan pelan di pintu depan. Tok-tok-tok. Damar berjalan perlahan. Tubuhnya gemetar. Ketukan terdengar lagi. Tok-tok-tok. Ia membuka pintu perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Namun di ambang pintu, tergantung sebuah plastik hitam kecil. Di dalamnya, seporsi pindang patin, masih hangat, dan beraroma tajam. Di atas nasi, ada sepasang mata manusia yang menatap kosong ke arahnya. Damar mundur. Tapi saat ia hendak menutup pintu, sosok perempuan tua muncul dari balik gelap. Makiati. Namun kali ini, tubuhnya tidak utuh. Separuh wajahnya membusuk. Satu matanya jatuh menggantung, dan tangan kirinya menjulur panjang, seperti tidak manusiawi. Dam, kamu anak ayahmu. Kamu darah dari darahnya. Perjanjian itu belum ditebus. Dan waktumu hampir habis. Damar menahan pintu dengan sisa tenaga, berusaha mengusirnya. Tapi suara Makiati justru masuk ke dalam kepalanya, menembus telinga dan mengguncang pikirannya. Kalau kau tak memilih, Dina yang akan menggantikanmu. Mata Damar melebar. Tiba-tiba, dari dalam rumah, di belakangnya, terdengar suara tangis. Suara yang dikenalnya, Dina. Damar berlari ke ruang belakang. Tapi kamar kosong. Ia memanggil, menjerit, membuka satu persatu pintu, tapi tak ada siapa-siapa. Lalu ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Ia angkat dengan tangan gemetar. Dam, tolong, mereka sudah di rumahku. Suara Dina, terputus-putus, lalu hanya terdengar derit, dan suara pisau diseret lantai. Sambungan terputus. Damar terduduk. Dunia berputar, kepalanya berat. Dan saat ia menunduk, di tangannya kini ada pisau besar, berkarat, sama seperti milik sosok tinggi di dapur rumah makan itu. Tapi ia tak ingat dari mana datangnya. Jimat di sakunya membara panas. Makiati telah mulai mengubahnya dari dalam. Damar berdiri di tengah rumah yang kini sepi, gelap, dan dingin seperti kuburan. Pisau berkarat masih menggantung di tangan kirinya. Nafasnya berat. Jimat kayu di sakunya kini terasa seperti bara api yang membakar kulitnya dari dalam. Dina diambil. Dirinya ditandai. Warisan kutukan hidup di dalam darahnya. Ia sadar, satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah kembali ke asal mula kutukan, ke rumah makan itu. Malam itu juga, hujan turun deras. Langit Palembang diselimuti awan kelam, dan petir membelah langit seperti amarah dewa yang lupa nama. Damar tiba di depan rumah makan, Pindang Makiati, yang kini tampak jauh lebih menyeramkan dari sebelumnya. Plang nama restoran sudah lapuk, lampunya mati, dan pintu depannya sedikit terbuka seperti mulut yang menunggu mangsa. Ia melangkah masuk. Tidak ada suara. Tidak ada pelanggan. Hanya bau amis dan aroma rempah yang menusuk. Bau daging, darah, dan kematian. Damar berjalan ke dapur. Setiap langkah terasa seperti menapaki tanah kuburan. Dan di sana, di tengah dapur, terdapat meja kayu panjang dengan satu tubuh di atasnya. Dina. Terikat. Masih hidup. Tapi lemah. Matanya setengah terbuka, bibirnya pecah, dan tangannya berdarah karena melawan. Di belakang meja itu, berdiri Makiati, kali ini dalam wujud aslinya, tubuh kurus memanjang, kulitnya berurat hitam, matanya merah menyala, dan senyumannya seperti luka terbuka. Sudah waktunya, Damar. Satu tusukan. Maka kau bebas. Dia tumbalmu, atau kau akan kami telan. Damar melangkah maju, menatap Dina. Air matanya jatuh. Tubuhnya bergetar. Maaf, Din. Aku. Tapi sebelum kalimat itu selesai, tangannya bergerak sendiri. Pisau itu terangkat. Darah kutukan sudah mengendalikan dirinya. Dina menangis. Damar, tolong. Tiba-tiba, dari saku bajunya, jimat kayu itu menyala merah terang, dan seperti tersadar, Damar menjerit, membanting pisau ke lantai.
Aku bukan kau, aku bukan bagian dari kalian. Makiati meraung. Pelayan-pelayan bermata kosong muncul dari kegelapan, melayang ke arah Damar. Tapi Damar menyalakan korek. Ia tahu dari catatan ayahnya, jimat itu hanya bisa menghancurkan kutukan jika dibakar dengan darah pewaris. Ia meneteskan darah dari tangannya ke jimat, lalu melemparkannya ke panci besar di tengah dapur yang selalu menggelegak. Boom! Api menyambar. Jeritan menggema. Dapur itu berubah jadi neraka. Sosok-sosok hitam terbakar, termasuk Makiati yang meraung sambil meneriakkan nama Damar. Kutukan ini tak bisa dihapus. Darahmu sudah tercemar. Damar berlari, memotong ikatan Dina, dan menariknya keluar dari rumah makan itu. Api membakar dari dalam. Langit malam terang oleh nyala neraka. Rumah makan pindang Makiati terbakar habis. Dina pingsan di pelukan Damar. Sementara Damar berdiri diam, memandangi api, merasakan kehangatan yang bukan keselamatan, tapi kehilangan. Di tangannya, bekas luka jimat membentuk simbol aneh. Seperti cap, seperti tanda bahwa ini belum berakhir. 1 minggu setelah kebakaran, rumah makan pindang Makiati hanya menyisakan puing dan arang. Namun warga sekitar tak ada yang berani mendekat. Mereka bilang, setiap malam masih terdengar bunyi panci mendidih dan sendok jatuh dari dalam reruntuhan. Damar dan Dina bersembunyi di sebuah rumah kosong milik teman lama ayahnya di daerah Kenten. Mereka tidak bicara banyak. Trauma terlalu dalam. Tapi ada satu hal yang terus mengusik Damar. Tanda di tangannya. Sejak membakar jimat itu, luka di telapak tangannya berubah. Kini bentuknya seperti pola ukiran kepala patin dengan mata menyala merah. Dan anehnya, setiap malam Jumat, tanda itu terasa berdenyut seperti jantung yang hidup. Satu malam, Dina terbangun dan menemukan Damar tidak di tempat tidur. Ia menemukannya berdiri di halaman belakang, tubuhnya tegak menatap ke arah barat, arah rumah makan Makiati dulu berdiri. Dam, panggil Dina pelan. Damar menoleh, tapi matanya kini tak seperti biasa. Hitam, tanpa bola mata. Kau baik-baik saja, tanya Dina, mulai panik. Damar hanya tersenyum. Tapi senyuman itu dingin. Dan dari mulutnya, keluar kata-kata dalam bahasa yang tak dimengerti, seperti mantera kuno. Tiba-tiba Damar tersentak, dan jatuh ke tanah. Tubuhnya kejang. Dari mulut dan hidungnya keluar darah hitam pekat. Dina menjerit dan memeluknya, mengguncang tubuhnya sambil menangis. Namun saat Damar membuka mata lagi, ia sudah kembali sadar. Tapi lemah. Nafasnya berat. Aku lihat sesuatu, katanya pelan. Apa? Tanya Dina. Makiati, dia tidak mati. Dia hanya berpindah. Kemana? Damar menoleh ke arah Dina. Matanya kini penuh ketakutan. Ke aku. Di malam yang sama, seorang warga yang nekat masuk ke puing-puing rumah makan ditemukan meninggal. Matanya hilang. Lidahnya terpotong. Dan di perutnya terukir tulisan. Yang kau makan, kini makan balik. Polisi menganggapnya kasus mutilasi biasa. Tapi warga tahu, itu peringatan. Sementara itu, Damar mulai kehilangan kendali atas dirinya. Ia sering mengigau, berbicara dalam bahasa asing, dan tanpa sadar duduk diam selama berjam-jam menatap panci kosong. Satu malam, Dina membangunkannya dan melihat di lantai, darah. Bukan dari tubuh Damar, tapi dari panci yang entah kapan muncul di sudut dapur rumah itu. Damar tak bisa menjelaskan. Aku gak tahu, aku cuma mimpi, masak. Masak? Dengan apa? Dina membuka tutup panci itu, dan menjerit sekeras-kerasnya. Di dalamnya ada jantung manusia. Masih berdenyut. Damar terduduk. Aku gak mau ini, aku gak mau jadi dia. Dina menatapnya dengan air mata berlinang. Tapi ia tahu, dalam-dalam hatinya, Damar sudah mulai berubah. Kutukan itu tidak mati dengan Makiati. Ia mencari pewaris. Dan kini, ia telah menemukan tubuh baru. Malam Jumat, langit Palembang kembali diguyur hujan deras. Tapi kali ini, hujan itu terasa seperti ratapan dari langit, seolah ada yang tahu, darah akan kembali tumpah malam ini. Damar duduk di pojok kamar, tubuhnya kurus, matanya cekung, dan kulitnya pucat seperti mayat. Tapi yang paling mengerikan, ia tersenyum. Dina menatapnya dari ambang pintu, jantungnya berdegup kencang. Dam, kita harus cari bantuan. Ini bukan kamu, ini bukan aku, sahut Damar pelan. Lalu siapa aku, Din? Anak dari pewaris pesugihan? Korban? Atau penerus? Dina mendekat, berusaha menenangkannya. Tapi tiba-tiba, Damar berdiri dan memukul tembok dengan tangan telanjang. Tembok itu retak, dan dari dalamnya, keluar uap panas dan bau rempah. Dina mundur. Wajahnya pucat. Dam, dinding ini.
Damar menoleh dengan senyum lebar. Rumah makan itu gak pernah terbakar, Din. Rumah makan itu cuma pindah ke sini. Tiba-tiba, semua lampu padam. Dalam gelap, terdengar suara panci mendidih. Aroma pindang yang kuat memenuhi seluruh rumah. Dan dari dapur, terdengar suara pisau mengiris daging. Dina berlari ke dapur. Dan di sana, ia melihatnya. Damar berdiri di depan kompor, tubuhnya tegak, matanya merah menyala, dan ia sedang mengaduk panci besar yang penuh darah. "Selamat datang kembali, Din," katanya dengan suara dua lapis. Satu milik Damar, satu lagi milik Makiati. Dina menangis. "Kau bukan Damar. Kau bukan Damar." Tapi Damar hanya tertawa. Ia menunjuk meja potong di sampingnya, di mana tubuh-tubuh manusia tergantung, wajah-wajah mereka bekas pelanggan lama rumah makan itu. "Aku udah pilih, Din. Dan kau juga harus pilih, ikut aku, atau masuk ke panci ini." Dina mengambil pisau dari rak. Ia menatap Damar, mata yang dulu ia kenal, kini kosong. "Kalau aku gak bisa selamatin kamu, Dam, setidaknya aku bisa hentikan kamu." Dengan jeritan, Dina menyerang. Pertarungan berlangsung brutal. Pisau saling beradu, darah terpercik di dinding. Tapi Damar terlalu kuat. Terlalu, bukan manusia lagi. Saat Dina hampir kalah, ia melihat jimat tua yang dulu ditemukan Damar, terselip di bawah meja. Dengan sisa tenaga, Dina menusukkan jimat itu ke dada Damar. Dan seketika, tubuh Damar menegang. Jeritan menggema, bukan hanya dari mulutnya, tapi dari seluruh rumah. Makiati menjerit dari dalam tubuh Damar, terlempar keluar sebagai asap hitam dan terbakar di udara. Tubuh Damar terhuyung dan roboh. Awan hujan 2 pagi hari. Petugas menemukan rumah itu hangus sebagian. Di dalamnya, hanya ada satu mayat pria muda, Damar. Tidak ada jejak rumah makan. Tidak ada dapur. Tidak ada panci. Tapi di dahi Damar, masih terlihat samar tanda kepala patin, tersenyum. Mikrofon epilog, sebagai penutup narasi. Rumah makan itu tak pernah sepi. Karena bukan manusia yang lapar, melainkan sesuatu yang lebih tua dan lebih kejam. Kau bisa menutup pintunya, membakarnya, atau menguburnya. Tapi selama masih ada yang lapar dan haus kekayaan, dapur neraka akan selalu menemukan kokinya. Dan malam ini, jika kau mencium aroma pindang yang sangat harum, tapi tak tahu dari mana datangnya, jangan ikuti aromanya. Karena, kau mungkin menu selanjutnya. Cerita ini mengungkap kisah kelam di balik rumah makan legendaris di Palembang yang tak pernah sepi pelanggan. Di balik kelezatan pindang yang menggoda, tersembunyi praktik pesugihan hitam yang melibatkan tumbal manusia sebagai harga dari kesuksesan dan kekayaan yang tak wajar. Tokoh utama, Damar, seorang food vlogger yang awalnya hanya ingin membuat konten, secara tak sengaja terjebak dalam pusaran kutukan berdarah ini. Ia menemukan bahwa rumah makan tersebut dijalankan oleh Makiati, sosok misterius yang sudah hidup selama puluhan tahun karena perjanjian dengan kekuatan gelap. Yang paling mengejutkan, ternyata Damar adalah bagian dari garis keturunan yang sudah lama terikat dengan pesugihan itu. Ayahnya pernah mencoba membongkar rahasia tersebut dan membayar mahal dengan nyawanya. Kini, giliran Damar yang dipilih untuk meneruskan dapur neraka itu. Damar mencoba melawan, tapi kekuatan kutukan perlahan mengambil alih dirinya. Dalam konflik batin dan horor fisik yang memuncak, Damar akhirnya dikorbankan oleh sahabatnya, Dina, untuk menghentikan warisan kutukan yang nyaris mengambil alih seluruh dirinya. Namun di akhir cerita, terungkap bahwa kutukan itu tidak sepenuhnya musnah. Dapur neraka mungkin telah dibakar, tapi selama masih ada manusia yang tergoda kekayaan dengan jalan pintas, pesugihan seperti itu akan terus hidup dalam bentuk baru, tempat baru, dan koki baru. Api pesan moral dari cerita? Keserakahan dan kekayaan instan seringkali datang dengan harga yang sangat mahal. Kutukan atau karma buruk bisa diwariskan antar generasi, jika tidak diputus. Kadang, yang terlihat lezat dan sukses, menyimpan darah dan penderitaan di baliknya.